Oke, saudara kekasih, firman Tuhan pada hari ini judulnya adalah bersama keluargaku beribadah kepada Tuhan. Judulnya sekali lagi, bersama keluargaku beribadah kepada Tuhan. Siapa yang mau ini terjadi dalam hidupnya? Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kekasih, ayat yang mendasari firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 15c. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, ini perkataan daripada Yosua pada waktu dia sudah berada di tanah Kanaan. Yosua ini dia memimpin bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan. Ya, dia menggantikan tongkat estafet dari Nabi Musa. Diberikan kepada dia karena ini adalah perintah Tuhan. Dan dia yang membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Dan kalau Anda baca di Yosua 24 ini adalah pasal yang terakhir dari kitab Yosua. Di mana Yosua berpesan kepada bangsa Israel sebelum dia meninggalkan dunia ini, saudara, di usia 110 tahun. Ya, dan Yosua dia berpesan kepada bangsa ini untuk tetap percaya kepada Tuhan, dan dia mengingatkan bangsa ini akan penyertaan Tuhan, akan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk bangsa ini. Dia mengingatkan mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah perbuat, bagaimana perlindungan penyertaan Allah, bagaimana kasih Allah untuk bangsa ini. Di Yosua 24 Anda bisa baca semuanya. Dan dia berkata kepada bangsa ini supaya bangsa ini jangan menyembah Allah lain, tetapi bangsa ini harus menyembah Allah Israel yang telah mengalahkan musuh-musuh mereka, yang telah berperang untuk mereka, yang telah melakukan banyak perkara di dalam kehidupan mereka. Dan ini adalah kata-kata Yosua kepada bangsa Israel, dan dia juga berkata kepada bangsa Israel, hari ini engkau harus putuskan kepada siapa engkau harus menyembah, kepada siapa engkau harus percaya. Dia katakan, dan di ayat ini, ayat 15, dia bilang, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, ini statement luar biasa. Ya, ini statement sangat powerful. Kalau bahasa Inggris dibilang melayani, akan melayani Tuhan. Saudara, beribadah sama melayani Tuhan, kata ibadah ini lebih luas ya saudara yang kekasih. Lebih luas. Mencakup seluruh eksistensi keberadaan kehidupan kita. Ya. Kalau melayani, orang mungkin hanya melihat, oh pelayanan. Ini seperti yang saya khotbah hari ini dibilang pelayanan. Jadi usher pelayanan, door greeters pelayanan. Orang hanya melihat scope ini saudara yang kekasih. Tetapi ibadah yang dimaksud di sini adalah melayani Tuhan, itu adalah bagian dari ibadah kita, saudara yang kekasih. Ibadah itu adalah memberikan atau menyerahkan seluruh eksistensi kehidupan kita. Atau tubuh ini mempermuliakan Tuhan. Tubuh ini bisa mempermuliakan Tuhan kalau di dalamnya beres, saudara. Semua berasal dari dalam. Kalau dalamnya kita beres, itu pasti akan memancar. Tubuh ini akan memuliakan Tuhan. Tapi kalau dalamnya tidak beres, tubuh ini tidak bisa memuliakan Tuhan. Tubuh ini tidak bisa. Saudara, untuk itu kita harus menyerahkan seluruh tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Nah tentunya tubuh ini akan dipersembahkan, saudara, kalau di dalam kehidupan kita, di hati kita, ya di jiwa kita ini, saudara, ya benar-benar saudara sudah dikuasai oleh Roh Allah. Haleluya. Ini perkataan daripada Yosua, saudara yang kekasih, dan benar-benar sampai di akhir kehidupan Yosua. Saudara, hidup ini adalah pilihan. Kita akan memilih. Ya, untuk diselamatkan pun kita yang pilih. Ya, kamulah bangsa yang terpilih. Kita dipilih oleh Allah, tetapi kita mau nggak dipilih. Itu adalah keputusan kita. Tuhan tidak pernah memaksakan keputusannya terjadi kepada diri seseorang. Makanya dia katakan barang siapa percaya tidak binasa. Anda yang memilih untuk percaya atau tidak. Juga untuk Anda harus memilih. Anda mau mengikut Tuhan atau tidak. Saudara, keluarga sangat penting di hadapan Tuhan. Karena keluarga adalah kelompok yang paling kecil di dunia ini. Di mana di dalam keluarga seorang anak akan bertumbuh, ya,
di mana seorang anak akan melihat di situ ada bapak, ada ibu, ya, yang membimbing dia, yang mengasihi dia, yang mengarahkan dia, ya, kepada kebenaran, saudara yang kekasih. Tentunya kalau di dalam Tuhan, keluarga orang tua harus mengarahkan kepada kebenaran. Saudara, saya selalu berkata, dikatakan ada firman-Nya berkata bahwa hormati orang tua. Kita harus menghormati orang tua, saudara. Tetapi bukan mengikuti apa keputusan orang tua kalau itu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Seorang anak yang bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam keluarga yang benar, anak ini tentunya, saudara kekasih, akan mengikuti perintah orang tuanya. Karena orang tuanya akan mengajarkan kebenaran. Ya, jadi kebenaran adalah hukum yang paling tinggi di dalam kehidupan seorang manusia. Dan itulah hukum yang tertinggi di dalam keluarga. Tidak bisa diganggu-gugat. Kita tidak bisa memilih-milih. Yang ini kita lakukan, yang ini kita tidak lakukan. Tidak bisa, saudara yang kekasih. Semuanya, kalau itu kebenaran harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Di dalam berkeluarga, di dalam berumah tangga, saudara yang kekasih, kebenaran harus menjadi dasar dari kehidupan rumah tangga. Kalau kebenaran firman Tuhan tidak ada lagi di dalam rumah tangga, pasti hancur rumah tangga ini. Suami istri pasti hancur, juga anak-anak pasti hancur, saudara. Ya, kalau tidak ada kebenaran. Untuk itu penting sekali statement Joshua ini. Dia memperkatakan kepada bangsa Israel supaya bangsa ini harus mengambil keputusan pada hari ini kepada siapa mereka percaya, kepada siapa mereka akan layani, kepada siapa mereka akan menyembah. Itu akan menentukan kehidupan daripada bangsa Israel. Dan kita belajar, ya, sesudah di kitab Joshua ini, beberapa kitab di depan, yaitu kita masuk di kitab Raja-Raja, di mana bangsa ini, saudara, memiliki raja-raja. Dan kalau rajanya, saudara, tidak menyembah Tuhan, Allah Yahweh atau Allah Israel, tidak melayani Allah Israel, ya, tidak hidup beribadah kepada Allah Israel, ya, mereka beribadah kepada Allah yang lain, maka hancurlah kerajaannya. Ya, ini berbicara kerajaan, saudara. Kalau berbicara kerajaan, berbicara bangsa ini. Ya, umat Allah dibawa oleh pemimpin kerajaan, saudara kekasih. Nah, saudara, makanya tadi saya katakan keluarga ini adalah kelompok terkecil. Kalau seorang ayah sudah tidak benar, seorang ibu sudah tidak benar, pasti itu akan ke bawah, menurun kepada anaknya. Tetapi saudara yang kekasih, puji nama Tuhan, semua kita diberi hak bebas oleh Tuhan untuk menentukan kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya, saya punya anak dua. Anak saya tidak akan mengikuti perintah orang tuanya kalau itu bukan kebenaran firman Allah. Saya percaya kedua anak saya, mereka akan berdiri di hadapan Tuhan dan memilih Tuhan, bukan orang tuanya. Kalau itu bukan kebenaran. Saya yakin itu. Kenapa? Karena saya dan Pastor Doni, kami mendidik anak-anak kami di dalam kebenaran firman Allah. Dan kebenaran firman Allah itu mutlak buat keluarga kami. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Pilihannya cuma satu, hidupi kebenaran itu. Kalau bukan kebenaran, jangan dihidupi. Dan kalau anak saya berbicara tentang kebenaran, siapa saya yang berani menentang kebenaran? Ada amin? Haleluya. Saudara, jangan bilang firman Tuhan ini keras, firman Tuhan keras. Firman Tuhan cuma ada dua, ya dan tidak. Suam-suam kukut Tuhan tidak suka dimuntahkan di kitab Wahyu. Jadi Anda harus memutuskan. Pada siapa Anda akan melayani Tuhan? Kepada siapa Anda akan memberikan hidupmu? Kepada siapa Anda akan beribadah? Kalau Anda sudah berkeluarga hari ini, Anda mempunyai keluarga, seorang bapak harus memimpin keluarganya di dalam Tuhan. Seorang ibu harus menopang keluarga ini bersama suaminya untuk membawa keluarganya. Seperti Joshua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat di kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Ibadah yang dimaksud di sini di kitab Roma 12 ayat 1 adalah mempersembahkan totally kehidupan kita, yaitu tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, persembahan yang hidup
Artinya apa, saudara? Persembahan yang hidup di sini, tubuh kita dipersembahkan supaya orang bisa melihat kehidupan di dalam kehidupan kita. Bukan kehidupan kita lagi, tapi kehidupan Kristus. Harus nampak dari perbuatan kita, tingkah laku kita, perkataan kita, cara pandang kita. Semuanya harus berdasarkan kebenaran, saudara. Ya, ini namanya hidup. Yang hidup tuh kebenaran firman-Nya harus hidup di dalam diri orang percaya. Ini totally, saudara. Tidak ada pilihan, tidak ada kompromi. Gak bisa, saudara. Apapun itu tidak bisa. Karena ini adalah hukum. Hukum Allah, hukum kebenaran ini adalah hukum yang tertinggi, saya katakan. Sejak kita menerima Tuhan Yesus, hukum inilah, saudara yang kekasih, yang menguasai kehidupan kita. Ada amin. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, orang ini akan dengan mudah, saudara yang kekasih. Yang percaya nih, yang percaya, ya. Jadi nggak ada kata sebenarnya, nggak ada bilang sungguh-sungguh. Kalau percaya, ya percaya 100%. Makanya Tuhan berkata, apa yang engkau percayai, itu yang akan terjadi kepadamu. Ya, jadi nggak dibilang, kalau engkau percaya 100%, kalau engkau sungguh-sungguh percaya, apa yang engkau percaya? Artinya percaya, saudara. Ya, jadi orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, pasti dia dengan sukacita, sukarela, mau melakukan atau hidup di dalam kebenaran. Mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Artinya menyerahkan totally kehidupannya dia. Seluruh eksistensi, keberadaan kehidupannya itu setiap waktu untuk dipakai oleh Tuhan. Untuk menjadi alat Tuhan. Untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai alat kebenarannya Tuhan. Nah ini, saudara, persembahkan sebagai persembahan yang hidup, kudus. Kudus artinya hagios, dipisahkan. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan dari dunia. Kita tidak bisa hidup sama seperti dunia. Kita harus hidup berbeda dengan dunia ini. Ya, kebenaran itu mutlak, saya katakan. Ya, harus berbeda. Nah ini, saudara yang kekasih, sebagai persembahan yang hidup yang kudus, baru dikatakan yang berkenan kepada Allah. Ada amin. Saudara yang kekasih, banyak orang pengen hidup berkenan kepada Tuhan, tetapi tidak mau hidup di dalam kebenaran. Itu nonsense, itu nggak mungkin, saudara. Haleluya. Ya, kalau kita mau hidup dalam kebenaran yang tadi, saudara, ya sudah disampaikan, persembahan yang hidup, yang kudus, dipisahkan, harus merelakan diri kita, harus mau dipisahkan, harus mau tidak tinggal di dalam dosa, harus mau tinggal di dalam kebenaran. Amin. Ya, haleluya. Nah ini dia, inilah hidup yang berkenan. Ini yang Tuhan inginkan di dalam keluarga, saudara. Inilah yang hidup di dalam melayani atau mempersembahkan kehidupan ini sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Keluarga Tuhan, keluarga orang percaya haruslah demikian. Orang tua harus mencari Tuhan. Orang tua harus mendidik anak-anaknya di dalam Tuhan. Orang tua harus mempunyai hubungan dengan Tuhan yang erat. Orang tua harus membawa keluarga ini ada persekutuan dengan Tuhan. Harus ada mezbah keluarga di dalam keluarga, saudara. Ya, seorang ayah yang takut akan Tuhan, seorang ayah yang mencintai Tuhan, seorang ayah yang hidupnya telah totally dipersembahkan kepada Tuhan, akan mengarahkan anak-anaknya untuk hidup di dalam kebenaran, bahkan akan membimbing juga istrinya, saudara yang kekasih, untuk mengarahkan kepada kebenaran. Karena arah kita hanya satu, kebenaran, tidak ada arah yang lain. Saudara yang kekasih, penting sekali. Khususnya orang-orang yang akan menikah, saudara. Ya ini nggak main-main. Ada orang mau menikah mau gampang aja, nggak bisa, saudara. Ya, saudara, kalau orang akan menikah di gereja ini, kita akan melakukan counseling, saudara. Ya, bukan cuma counseling asal kasih tahu dan udah lu mau denger apa nggak denger, nggak gitu, saudara kekasih. Ya, tidak begitu. Ya, dan di dalam counseling pernikahan ini, saudara, kita berbicara tentang kebenaran. Ya, dan kita akan flashback mungkin yang masa-masa lalu. Ya, akan dikuburkan semua, saudara, yang masa lalu, sehingga masa lalu tidak dibawa di dalam pernikahan. Ya, ada banyak hal, saudara, ya, yang dilakukan kalau orang mau menikah. Ya, tapi saya nggak bahas seperti orang mau menikah ini, saudara. Ya, jadi
sebelum kita menikah, memang Tuhan bilang carilah pasangan yang seiman dan sepadan. Amin. Ya, ya, dimana saya berdoa buat anak-anak saya. Saya mau supaya anak-anak saya menikah dengan orang-orang yang saya doakan, yang melayani Tuhan, yang cinta akan Tuhan. Ya, pasangan yang cinta akan Tuhan. Kalau dia cinta akan Tuhan, saudara, pasti dia cinta akan hukum-hukumnya Tuhan. Dia tahu mana yang kebenaran, mana yang tidak, saudara. Karena di dalam rumah tangga, saudara, orang tua tidak bisa involve. Orang tua hanya senior advisor. Anak bisa dengar, bisa nggak dengar, saudara. Ya, jadi orang tua jangan suka tersinggung di sini, ya. Kalau dikasih nasihat orang tua, aku ibumu loh, aku bapakmu loh, lu nggak mau dengar. Saudara, kalau nasihatnya kebenaran firman, ya pasti orang benar pasti dengar. Betul? Saudara yang kekasih, ya. Jadi orang tua hanya senior advisor, saudara, memberikan nasihat. Tapi saya sarankan nasihatnya harus firman Tuhan. Karena kalau nggak firman Tuhan, jangan nasihatin anak. Kalau orang benar seperti itu, ya. Di dalam menasihati anak-anak kami menasihatinya standarnya kebenaran firman. Tidak bisa di luar itu, saudara yang kekasih. Ya, dan seorang anak yang mengerti firman juga, kalau orang tuanya melakukan yang nggak benar, dia juga tahu dan dia tidak mau dengar pasti, saudara. Dan ini sah di hadapan Tuhan. Oke? Jadi orang tua akan membimbing keluarga ini seperti Joshua. Dia kepala keluarga. Dia berkata, aku dan keluargaku, amin, akan beribadah kepada Tuhan. Ini keputusan yang diambil di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat. Ada amin. Saudara, kita harus mengambil keputusan di dalam kehidupan ini. Karena semua keputusan yang Anda terima atau Anda putuskan, saudara, itu akan menentukan hari esokmu. Hari ini kelihatannya oke, gitu. Saudara, jangan engkau pikir hari ini oke. Ke depan bisa tidak oke. Saudara, di Amerika perceraian yang paling tinggi, saudara, terjadi kenapa? Terjadi karena faktor keuangan. Itu perceraian paling tinggi. Ya. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, kita harus survei, saudara. Ya, harus lihat. Ya, saudara yang kekasih. Nah ini, Tuhan udah bilang di dalam firman Tuhan, gak boleh jadi mamon. Akar dari segala dosa adalah cinta akan uang. Betul? Nah ini firman Tuhan udah ada, saudara. Makanya terjadi perceraian paling banyak, saudara. Ya. Nah, saudara, semua harus berdasarkan kebenaran. Dan yang kita lihat di dunia ini saat ini, saudara, firman Allah telah mencatat sebelumnya. Ada amin? Apa yang akan terjadi, saudara yang kekasih? Ya, untuk itu keluarga, seorang ayah, seorang ibu, anak-anak, mari saudara, kita harus sadar kalau Anda sedang berjalan di luar kebenaran, kembali kepada kebenaran. Karena kebenaran itu akan melindungi Anda. Kebenaran itu akan memerdekakan Anda. Kebenaran itu akan membawa Anda berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Tidak ada yang lain. Ini adalah senjata. Saudara, kebenaran ini adalah senjata untuk mengalahkan dunia. Senjata untuk mengalahkan tipu dunia iblis. Mengalahkan kedagingan kita. Ada amin? Haleluya. Kita akan baca seterusnya. Saudara, apa saja yang akan terjadi kalau keluarga ya beribadah kepada Tuhan. Keluarga menyerahkan totally kehidupan mereka kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang akan terjadi, saudara yang kekasih. Yang pertama kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah ini luar biasa, saudara. Ada amin? Ya, ibadah itu mempunyai kuasa yang luar biasa. Bukan hanya sekarang, tapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Makanya keluarga yang tidak beribadah kepada Tuhan, keluarga yang main-main, yang hidup di dalam daging, hidup di dalam dosa, kompromi dengan dosa, saudara, ya, tidak akan mengalami janji Allah dalam kehidupan mereka. Ada amin? Karena dikatakan ibadah mengandung janji. Janji Tuhan untuk kapan? Hari ini, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal. Saudara, kalau kita berani main-main dengan dosa, saudara yang kekasih, akibatnya itu ujung-ujung hancur di depan kita. Jangan main-main dengan dosa. Dosa membawa kita kepada kebinasaan, kehancuran. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini menebus kita dari pelanggaran kita, menebus kita dari dosa.
Ada amin? Kalau Anda sudah ditebus, Anda sudah dipindahkan, Anda sudah hagios, sudah dipisahkan dari dunia ini, Anda harus hidup benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan status kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Ada amin? Ini penting sekali. Dan orang-orang yang berjalan di dalam kebenaran ini, yang beribadah kepada Tuhan, menyerahkan totally kehidupannya kepada Tuhan, ini akan terjadi, saudara. Amin? Ya, mereka akan mengalami janji-janji Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Banyak orang berkata, kenapa Tuhan janjimu belum tergenapi dalam hidupku? Kenapa begini, kenapa begitu? Sudah ikut Tuhan, sudah pergi ke gereja. Ibadah itu bukan hanya pergi ke gereja. Orang yang datang ke gereja adalah orang yang hidupnya beribadah kepada Allah. Jangan dibalik ya. Kita ke gereja untuk beribadah, bukan. Tetapi orang-orang yang datang ke gereja adalah orang-orang yang telah beribadah kepada Allah. Ada amin? Ya, orang-orang yang telah menyerahkan totally kehidupan dia kepada Tuhan. Saudara, habitatnya itu selalu ingin mencari kebenaran. Kalau habitatmu ya adalah di dunia, istilahnya ikan habitatnya di laut, kita di darat, saudara. Pasti kita selalu mau ada di darat. Kalaupun berenang, nyelam cuma sebentar, benar? Anda nggak nyelam 24 jam ya, itu bukan habitatmu, benar? Ya, nyelam juga pakai pernapasan, saudara. Enggak air yang masuk-masuk di hidungmu, benar? Ditutup rapat biar tidak ada air yang masuk, benar? Dan pakai pernapasan buatan, betul? Karena emang habitat kita adalah bukan di air, di darat, saudara. Makanya saya katakan, orang yang beribadah kepada Tuhan pasti cari Tuhan, pasti ke gereja, pasti ke doa, pasti, saudara, karena itu habitatnya, pasti melayani Tuhan. Ada amin? Itu habitatnya. Jadi sekali lagi, saya mau pergi ibadah hari Minggu. Saudara, kalau Anda cuma pergi ibadah hari Minggu dan Anda anggap itu sudah totally kehidupanmu, Anda salah total. Ada amin? Orang yang menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan, ya, yang hidupnya sepenuhnya diserahkan kepada Tuhan, saudara, ya, beribadah kepada Tuhan, totally kehidupannya, hidup dalam kebenaran, hidup di dalam Tuhan, pasti cari habitatnya dia. Amin, haleluya. Salah satu habitatnya adalah persekutuan dengan saudara seiman lewat persekutuan ini. Nggak apa-apa mau disebut ibadah, boleh. Karena ini bagian dari ibadah. Amin. Tapi ini bukan ibadah yang dimaksud. Ya, yang saya katakan itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mengandung janji. Janji apa yang belum terjadi di dalam kehidupanmu? Mari beribadah kepada Tuhan. Amin. Serahkan hidupmu. Keluarga, suami, ayah, istri, ibu, anak-anak, kembali kepada kebenaran. Beribadah kepada Tuhan. Pimpin keluargamu, bapak-bapak. Yang masih ada bapak di dalam keluarga, pimpin keluargamu untuk hidup di dalam kebenaran. Arahkan keluargamu. Ibu-ibu, topang kalau bapak ngambil keputusan ini. Karena ibu-ibu kadang-kadang suka main perasaan. Jangan pakai perasaan di dalam kebenaran firman Allah. Firman Allah adalah mutlak, absolut, tidak bisa ditawar. Ada amin? Dukung kalau ini kebenaran. Anda gak dukung pun, Anda akan kejebak, saudara. Ya, mari suami istri harus jadi satu. Ini adalah kebenaran. Anak-anak harus menyatukan hatinya juga kepada orang tua yang mendidik dalam kebenaran. Ada amin? Haleluya. Nah, janji yang berikutnya, saudara, kita lihat. Coba buka di kitab Ibrani. Sebab marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, saudara yang kekasih, kita lihat di sini. Jadi, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Saudara, ini berbicara tentang ibadah. Berbicara tentang kehidupan kita yang kita hidupi, saudara. Orang yang telah mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, yang mempersembahkan totally kehidupannya kepada Tuhan, dia akan penuh keberanian menghampiri takhta kasih
kasih karunia Tuhan. Amin. Supaya apa di sini katakan? Memperoleh rahmat. Ya. Artinya rahmat itu apa, saudara kekasih? Rahmat itu memperoleh sesuatu yang bukan kita usahakan di dalam hati kita untuk bisa percaya kepada kebenaran firman itu. Karena banyak orang kurang percaya. Makanya suatu hari murid-murid pulang dari pelayanan dan mereka berkata kepada Tuhan, "Guru, Tuhan, kami tidak bisa menyembuhkan orang-orang itu." Dan Tuhan Yesus bilang, "Kenapa? Karena kamu kurang percaya." Saudara ngerti? Tapi kalau orang bisa percaya, itu rahmat, saudara. Amin. Haleluya. Ya. Jadi saudara mengerti maksud saya, arti rahmat ini ya. Saudara mendapatkan sesuatu kepastian dari Tuhan. Ada amin? Haleluya. Ini rahmat, saudara. Nah, dan dikatakan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ada amin? Saudara lihat itu? Ya. Kalau kita ditolong itu karena kasih karunia Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan, saudara. Ya. Banyak orang selalu berkata begini, bahwa doa belum dijawab karena tunggu waktu Tuhan. Siapa yang pernah mendengar ini? Atau siapa yang pernah berkata demikian? Menunggu waktu Tuhan atau belum waktu Tuhan? Siapa? Angkat tangan yang tinggi. Oke, berarti pernah mendengar, at least pernah mendengar. Atau mungkin Anda bagian dari salah satu di situ. Ya. Bukan salah, saudara. Karena ini firman Allah berkata bahwa untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Betul? Saudara yang kekasih, tetapi ini jangan jadikan satu slogan dalam hidupmu tanpa Anda mendapatkan rahmat dari Allah. Tanpa Anda mendapatkan kepastian di dalam dirimu bahwa benar Tuhan berjanji, Dia akan menepati janjinya buat saya. Bukan asal ngomong, bukan karena Anda ngomong dan itu terjadi dalam hidupmu. Ada amin? Tetapi orang yang beribadah kepada Tuhan, yang telah menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan, orang ini akan mendapatkan rahmat dan menemukan kasih karunia Tuhan. Ada amin? Dan orang ini dengan kata lain akan mengalami janji-janji Allah itu tepat pada waktunya terjadi atas hidupnya. Haleluya. Yang berikutnya, saudara, kita lihat di Keluaran 23-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ada amin? Haleluya. Ya, banyak orang bergumul dengan sakit penyakit, saudara. Banyak orang bergumul dengan makan, minum, pakai mereka. Sehingga banyak orang rela melakukan banyak hal untuk perutnya kenyang, untuk makan, minum, pakai ini. Makan, minum, pakai ini berbicara kehidupan hari-hari. Sudah banyak orang. Waduh, di Indonesia lagi heboh ya. Ya, dengan Pertamina, betul? Ya, dengan Pertamina yang merugikan ya instansi ini. Dengan, aduh serem banget angkanya, triliun-triliun kayak gitu. Ya, itu nolnya banyak banget, saudara. Ya. Bahkan, waduh saya dengar Pak Ahok bicara, waduh, itu kerugiannya yang udah nggak ada nolnya mungkin. Ini kalau saya dengar ya, kalau itu kebenaran ya, seperti itu. Kalau yang benar Pak Ahok sampaikan itu ada nol-nolnya, itu udah nggak terhitung. Cara nulisnya juga gimana saya nggak tahu. Saudara yang kekasih, itu kerugian satu instansi. Kenapa, saudara? Banyak orang, kenapa mereka terus melakukan, saudara? Ya, melakukan wewenang yang harusnya bukan wewenang mereka dan tidak boleh dilakukan hal ini, saudara yang kekasih. Ya, mereka pakai otoritas kuasa yang mereka miliki itu untuk jadi rakus akan uang. Saudara, kalau ini terus-menerus terjadi, ya hancurlah bangsa Indonesia. Betul? Nah, saudara yang kekasih, banyak orang karena udah rakus akan uang, rela melakukan apa aja, kompromi dengan dosa demi makan, minum, pakai mereka, sehingga terjamin masa depannya mereka. Mereka anggap itu terjamin, padahal mereka tidak tahu, saudara, uang yang didapat dari hal yang gak benar itu gak berkenan di hadapan Allah. Ada amin?
itu menjadi kutuk. Sudahlah, kalau orang gak percaya kepada Tuhan, benar? Kalau orang gak percaya di dalam Tuhan, bukan berkat yang mengikuti mereka. Itu kata firman Tuhan, betul? Tetapi kalau kita yang percaya dan kita rakus, ada amin, saudara? Itu mengerikan sekali, kutuk yang akan menimpamu. Saudara, tapi engkau memerlukan uang itu. Engkau memerlukan makan minum pakai, betul? Ada Tuhan yang tahu. Ada Tuhan yang akan memprovide kehidupanmu kalau kau beribadah kepadanya. Ada amin. Dikatakan dijamin, bahkan dijauhkan dari penyakit. Ya saudara, bayangkan ya. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, kalau Tuhan yang menjauhkan penyakit itu, penyakit tidak bisa datang kepadamu. Ada amin? Kalau ada penyakit yang sudah datang kepadamu, dia akan keluarkan itu dari hidupmu, dijauhkan atas hidupmu. Ada amin? Orang yang beribadah kepada Tuhan, saya percaya saudara, orang itu yang sakit, saya percaya karena ini janji firman Allah, ya, Tuhan akan menyembuhkan. Ada amin? Ya. Saudara yang kekasih, banyak orang suka bilang gini, aduh kenapa sih ngomong-ngomong kesembuhan, yang gak sembuh juga gak apa-apa, kita harus ucap syukur. Saudara, kalau Anda gak mau sembuh ya gak apa-apa. Ini disediakan untuk orang yang beribadah kepada Allah. Ini firman Allah datang kepada kita. Ini firman Tuhan ini dari Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah tulisan Allah. Ini adalah kebenaran, amin. Dan kita lihat waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, semua orang sakit yang berjumpa dengan dia disembuhkan oleh dia. Katakan amin. Terlalu mudah untuk Tuhan menyembuhkan kita. Tujuan kita memang bukan untuk datang kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita, beribadah kepada Tuhan supaya disembuhkan. Tapi pada waktu Anda beribadah kepada Tuhan, ada janji kesembuhan di sana. Ada janji dijauhkan dari sakit penyakit di sana. Ada amin. Haleluya. Yang terakhir, saudara, kita akan lihat Maliaki. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Dan yang kekasih, tidak perlu takut Anda yang beribadah kepada Allah. Anda yang tak menyerahkan totally kehidupanmu kepada Tuhan, tidak perlu takut. Hai keluarga-keluarga, bapak-bapak, ya ibu-ibu, ya anak-anak, yang kehidupannya beribadah kepada Tuhan, yang telah serahkan kehidupannya kepada Tuhan, tidak perlu takut. Hari ini mungkin kelihatannya Anda bukan siapa-siapa. Kelihatannya tidak mungkin. Ya, kelihatannya sesuatu ini tidak mungkin saya gapai. Tetapi Tuhan yang berkata dia akan melakukan perbedaan. Ada amin? Haleluya. Saudara, Tuhan yang mengangkat kita, ya, bukan manusia. Tuhan. Dan kalau dia angkat kita, sudah dia angkat yang paling tinggi. Ada amin? Supaya apa? Supaya orang bisa lihat kita. Bukan untuk kepujian kita. Bukan supaya kita jadi gede, jadi besar, jadi sombong. Bukan. Tapi supaya Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Orang yang beribadah kepada Tuhan, hari ini mungkin engkau merasa, waduh, kenapa hidup saya kayak gini? Jangan question itu. Tetap percaya. Tetap serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tetap hidup dalam ibadah kepada Allah. Dan Tuhan akan membuat perbedaan engkau. Suatu hari nanti engkau akan melihat bahwa Tuhan yang engkau sembah, Allah yang engkau percayai, Allah yang engkau layani, dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup, yang berjanji dan menepati janjinya. Ada amin? Haleluya. Saudara yang kekasih, mari putuskan di dalam kehidupanmu, kehidupan keluargamu, untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak-bapak yang masih muda, masih punya anak kecil, mulai ajarkan anakmu beribadah. Menyerahkan totally. Contoh, anak kecil itu sukanya main, tapi kita mulai bawa dia, ayo doa, ayo sembahyang, ayo nyanyi sama mama papa, memuji Tuhan. Artinya apa? Anak ini belajar menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Menyerahkan waktu-waktunya dia. Yang harusnya main, diserahkan untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Tadi saya katakan beribadah, menyerahkan. Ada amin? Dilatih, kata firman Allah tadi, ya. Dilatih. Dari kecil mulai dilatih. Mulai dilatih, saudara kekasih, ya. Anak-anak kami, puji Tuhan, ada di rumah Tuhan, bukan simsalabim jadi, saudara, ya. Tetapi kami latih. Dari umur 2 minggu, saya ingat banget,
Anak saya umur 2 minggu dibawa di gereja, diserahkan kepada Tuhan. Sejak saat itu, dari baby, udah dibawa ke rumah Tuhan. Amin. Waktu-waktu mereka harus belajar, waktu buka mata, oh ada di rumah Tuhan, mereka belajar menyerahkan waktu-waktu mereka. Dan mereka berdoa, diajarkan. Ya saudara yang kekasih, perlu pengajaran, dilatih. Ada amin. Mari saudara-saudara, yang orang-orang tua yang masih muda, ya, jangan udah kecapean kerja, ya, dan akhirnya udah gak punya waktu, cuma cari uang, ya. Tuhan tidak suruh Anda mencari uang, tapi cari kerajaan dan kebenarannya, dan uang akan ditambahkan bahkan padamu. Salah satunya, amin. Bukan berarti Anda gak pergi kerja, Anda harus kasih waktu, menyerahkan, ya, bawa anak-anakmu, mendidik mereka dengan benar. Ada amin, ya. Dan orang-orang udah tua, aduh anak saya udah umur sekian sih, udah gak bisa diatur lagi selama mereka masih ada di rumah. Saudara yang kekasih, Anda adalah kepala keluarga, Anda ibu rumah tangga, mari aja supaya kita memberikan waktu-waktu kita kepada Tuhan. Mulai menyerahkan, latih, sampai ke suatu titik, saya percaya anak itu akan paham, anak itu akan mengalami Tuhan, dan anak itu akan menyerahkan kehidupannya total kepada Tuhan, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tubuhnya, ada amin, seluruh eksistensi keberadaannya dipersembahkan kepada Tuhan. Seperti Joshua berkata, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya dia dan keluarga, tetapi semua orang yang ada di dalam rumahnya, termasuk pembantu-pembantunya. Berarti dia siap untuk menjadi saksi, menjadi berkat. Ada amin? Haleluya. Ini yang dapat saya sampaikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin.